Nah, tinggal kalian nanti pilih kotanya. Mau di Halifax, di Edmonton, di Calgary, Toronto, Vancouver. Nah, kalian bisa compare di situ. Itu kelihatan akan jauh berbeda biaya hidupnya, terutama dari segi akomodasinya, ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua mau share kepada kalian pertanyaan dari subscribers ya, yang bertanya mengenai kalau dia mau kuliah ke Kanada nih, membawa istri dan bawa anak. Lalu mereka itu ingin pindahnya ke kota besar. Seperti kita ketahui lah ya, dua kota besar di Kanada itu yaitu Toronto dan Vancouver. Mana lagi ya? Nah, mereka ini secara dana, mungkin mereka bisa mempunyai dana untuk bayar uang kuliahnya dan untuk modal di awalnya ya, untuk tiket pesawat dan juga untuk biaya hidup untuk beberapa bulan pertama. Namun setelah itu mereka harus bekerja. Intinya sang suami akan bekerja full time 40 jam dan istrinya coba bekerja part-time 20 jam untuk bisa memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Apakah masih memungkinkan jika tinggalnya itu di Toronto atau Vancouver? Nah, gue akan coba jawab berdasarkan opini gue pribadi ya. Ingat ya, gue ini bukan agen imigrasi, gue bukan agen edukasi, gue bukan agen tenaga kerja, gue tidak memberikan legal advice. Gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada, guys. Dan gue juga hanya seorang karyawan biasa. Oke, simak videonya sampai habis dan semoga videonya bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bantu share kepada teman-teman yang lain. Oke guys, gue cukup mengerti ya kenapa banyak orang yang pingin pindahnya itu ke Toronto atau Vancouver. Yang jelas kalau di Toronto atau Vancouver itu yang pertama itu memang orang Indonesianya jauh lebih banyak dibandingkan di kota-kota yang lain. Seperti di Edmonton, Calgary, ataupun di Halifax ya. Ada orang-orang Indonesianya di Edmonton, di Halifax itu ya. Cuman memang tidak sebanyak seperti kalau di Toronto atau Vancouver. Nah, efeknya dari banyaknya orang Indonesia yang ada di Toronto atau Vancouver itu apa? Yang jelas ada KJRI ya di dua kota besar ini. Jadi kalau sampai mau perpanjang paspor nggak repot. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jelas dari segi makanan. Lebih banyak lagi bumbu-bumbu makanan Indonesia yang ada. Akan lebih mudah ya untuk ditemukan. Ada beberapa supermarket Asia di Toronto dan Vancouver yang ada aisle khususnya untuk makanan Indonesia. Bumbu-bumbu Indonesia seperti itu. Lalu yang ketiga, beberapa dari antara kita ada yang beribadahnya pengennya tetap beribadah dengan ya bahasa Indonesia. Contohnya kalau kayak gue mencari gereja, gue cari gerejanya orang Indonesia yang ada di sini. Sehingga masih bisa ditemukan ada gereja orang Indonesia yang ada di Toronto ya. Nah cuman menurut gue kendalanya itu kalau di Toronto atau Vancouver itu biaya hidupnya itu jauh lebih mahal guys dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Nah, terutama yang paling fatal itu ialah biaya akomodasi atau tempat tinggalnya. Seperti kita ketahui, di Toronto atau Vancouver ini, harga propertinya itu cukup mahal. Januari 2023, suku bunga itu lagi tinggi-tingginya, gila-gilaan ya. Dari yang tadinya tuh suku bunga mortgage kalau yang variabel tuh 1,5%, sekarang itu udah bisa sekitar 5,5 sampai dengan 6%. Bunganya sudah naik berapa kali lipat, sehingga otomatis investor ya, mereka yang mempunyai kondo-kondo yang disewain, pasti mereka naikin biaya sewanya. Karena mereka biaya cicilan KPR atau bayar mortgage bulanannya itu naik. Mau nggak mau mereka harus naikkan sewanya. Nah, kalau kita dengan sewanya ya, per bulannya aja. Kalau misalkan nih, suami istri bawa anak 2, biaya sewanya itu bisa 2.000 sampai dengan 2.500. Itu mungkin kalau kondonya yang biasa-biasa aja atau sudah tua. Dan lokasinya yang nggak prime. Ya, maksudnya nggak prime tuh apa? Nggak di lokasi yang dekat dengan sekolah bagus atau yang mungkin tingkat kriminalitasnya ya agak tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu aja udah segituan tuh, 2.000 sampai dengan 2.500. Jadi tentu saja akan sangat berat.
Di-compare dengan kota-kota yang lain, seperti di Halifax, atau dengan Edmonton, atau Calgary, gue jamin pasti lebih murah biayanya di kota-kota itu. Kalau kalian pengen ngecek ya biaya sewanya itu berapa, kalian bisa cek beberapa website. Contohnya itu di realtor.ca ataupun di Kijiji. Search aja kalau 2-bedroom apartment for rent di Kijiji, seperti itu ya. Nah, tinggal kalian nanti pilih kotanya. Mau di Halifax, di Edmonton, di Calgary, Toronto, Vancouver. Nah, kalian bisa compare di situ. Itu kelihatan akan jauh berbeda biaya hidupnya, terutama dari segi akomodasinya ya. Nah, kalau kalian tinggalnya di kota-kota yang tidak seperti Toronto atau Vancouver, tentu saja secara kualitas hidup kalian jadi lebih baik. Ya kan, suami bekerja full time 40 jam, istri bekerja part time 20 jam. Uangnya itu masih ada bisa sisa tabungannya guys ya, sedikit kalau kalian hidupnya frugal alias hemat ya. Nah, jadinya mungkin itu gambarannya guys, kenapa gue lebih suggest untuk ke kota-kota yang lainnya. Ini dengan kondisi kalau kalian duitnya pas-pasan ya, ternyata bisa berangkat sekolah, namun untuk menyambung hidupnya kalian harus bekerja. Nah, lain cerita kalau dengan kalian yang mempunyai tabungannya itu kencang dari di Indonesianya. Nah, itu mah yang mau pilih di kota mana aja, di Toronto atau di Vancouver juga ya, please feel free gitu ya. Nah, nanti setelah kuliahnya selesai, teruslah kalian sudah dapet PR, barulah kalau kalian merasa, aduh tetep ya, ternyata di kota yang kecil ini atau di kota yang selain Toronto atau Vancouver ini kurang rame, kurang banyak orang Indonesianya, susah cari makanan Indonesianya. Siapa tahu kalian coba-coba lamar-lamar pekerjaan di Toronto atau Vancouver. Kalian bisa mendapatkan job offer yang baik. Ya silahkan kalau mau pindahnya ke Toronto atau Vancouver setelah itu. Toh, PR sudah di tangan yang penting. Semoga video ini bisa membuka pikiran kalian semua ketika kalian mau decide kota mana yang akan kalian tinggali nanti di Kanadanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kembali lagi, jika yang belum subscribe, please subscribe, bantu like and comment, dan bantu sebarkan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye!